Wika perlu kucing kelihatannya. Oke, sudah mulai. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Tuh. Ya, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah luar biasa ya, kita diberikan rahmat, semangat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini kita masih bisa berkesempatan kembali bersua, bertatap maya dalam kegiatan ruang kolaborasi yang kedua gitu. Nah, kita akan lanjut masih terkait tentang coaching, di mana nanti setelah pembukaan ini Bapak Ibu nanti akan melakukan sesi ruang kolaborasi 2. Selanjutnya nanti ada sedikit review aktivitas pembelajaran dan juga penutup. Jadi untuk kegiatan malam ini Bapak Ibu untuk JP-nya hanya 2 JP. Nah, 2 JP berarti sekitar 90 menitan gitu, kurang lebih 90-100. Dan ini kegiatannya nanti Bapak Ibu akan masuk ke ruang BOR ya masing-masing dan akan melakukan praktek coaching masing-masing maksimal 15 menit. Nah, seperti biasa kita awali dengan berdoa semoga kegiatan ini bisa diberikan kelancaran dan keberkahan. Dan sebelumnya saya juga ingin menyapa pula Bapak Ibu, selain Bapak Ibu sekalian sudah bergabung pula Bapak PP kita, Pak Mohdi, Pak Arifin juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak. Dan untuk doa kali ini silahkan yang berkenan untuk bisa memimpin doa. Ya, silakan Pak Sugi. Oke, terima kasih Bu Ika. Mohon izin Bu Ika, Pak Mudi, mohon izin, Pak Arifin, mohon izin, selamat bergabung. Semoga kegiatan ini diberi kelancaran dan teman-teman diberi kesehatan agar melaksanakan kegiatan Rupol yang kedua ini kita sehat walafiat, sehingga dengan kesehatan kita bisa menyelesaikan Rupol kedua di malam ini. Sebelumnya kita berdoa dan menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih atas waktunya Bapak PP dan Ibu Ika sebagai fasilitator. Saya kembalikan ke Bu Ika. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya juga yang terima kasih Pak Sugi karena sudah berkenan untuk memimpin doa ya untuk malam ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya sedikit ice breaking untuk membangkitkan semangat. Simpel aja Bapak Ibu. Jika saya bilang pagi, silahkan tepuk 1 kali. Jika saya bilang siang, silahkan tepuk 2 kali. Jika saya bilang sore, silahkan tepuk 3 kali. Dan bila saya bilang malam, silahkan tepuk tanpa bersuara. Tepuk tak sampai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang sakit gigi, semangat. Ya baik, kita mulai pagi. Oke, langsung ya, lebih cepat. Pagi. Siang. Sore. Sore berapa kali Bapak Ibu? 3 kali. 3 kali Bu. Jadi langsung gitu. Tepuknya jangan pelan-pelan tapi langsung gitu. Ya, malam. Oke, pagi. Sore. Siang. Malam. Malam. Sore. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Oke, itu aja. Terima kasih nih Bapak Ibu. Ya, sedikit merefreshingkan lah semangat kita malam ini. Saya lanjut.
tujuan pembelajaran kita nih Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa Bapak masih baru mulai juga. Jadi tujuan pembelajarannya agar Bapak Ibu sekalian calon guru penggerak dapat mempraktekkan ya alur percakapan coaching Tirta yang kemarin juga sudah kita diskusikan banyak ya terkait apa sih Tirta itu gitu. Selanjutnya nanti juga melakukan refleksi terhadap praktek percakapan coaching yang telah dilakukan bersama sesama rekan CGP-nya. Nah, ini adalah seperti biasa, masih tetap ada kesepakatan belajar nih Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan kita. Silakan apakah sepakat dengan kesepakatan belajar yang ditayangkan dan apakah ada tetap tambahan seperti kemarin terkait makanan dan minuman? Ditambahkan. Iya, Bu. Seperti yang disampaikan Pak Mujib, Bu. Ditambahkan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Sepakat ya, Bapak Ibu. Ya, selanjutnya kita sedikit melakukan review pembelajaran gitu. Nah, terkait ini reviewnya kemarin Bapak Ibu kan sudah melakukan coaching gitu kan. Coaching untuk yang pertama kemarin. Kalau yang kemarin itu luar biasa sih semuanya. Saya lihat kemampuan dari segi coachingnya juga terlatih gitu. Hanya saja kemarin kan terkait waktu ya untuk latihan durasi yang lama. Terus dari Bapak Ibu juga kemarin bilang untuk sebagian besar ingin untuk bisa lagi mengeksplor, bisa memberikan kalimat pertanyaan-pertanyaan pemantik atau yang berbobot gitu kan, yang bisa lebih mengeksplor apa yang ingin dikeluarkan dari dalam coachingnya gitu. Dan dari nanti saat kita sesi yang kedua ini, semoga dari Bapak Ibu juga sesinya akan semakin sempurna dan akan semakin lebih terasa lagi. Gitu. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan masuk ke bor masing-masing gitu. Masih tetap praktek coachingnya melakukan dengan modal Tirta. Nah, ini masing-masing kelompok ada 2 orang khususon ya, spesial. Untuk yang di kelompok 5 ada 3. Selanjutnya nanti silakan bergantian berperan sebagai seorang coach dan juga seorang coachee. Topik yang diangkat, nah sama seperti kemarin nih, silakan bisa mengangkat topik-topik dari situasi sehari-hari nih. Bisa sebagai seorang guru ataupun secara personal nih, ternyata butuh untuk dikomunikasikan gitu, untuk dimasukkan dalam proses coaching. Nah, topik-topik yang sangat sederhana, tidak terlalu sulit mungkin juga bisa. Yang jelas nanti Bapak Ibu kegalauannya itu akhirnya bisa berkurang dan akhirnya juga ada solusi dan juga ada waktu juga yang tampak di sana bagaimana penyelesaiannya, langkahnya seperti apa gitu. Selanjutnya nanti silahkan praktek coachingnya maksimal 15 menit. Selanjutnya itu nanti ada salah satu dari Bapak Ibu yang saya jadikan co-host atau dua-duanya saya jadikan co-host gitu. Untuk agar rekamannya itu bisa masuk juga ke email yang Bapak Ibu buat join saat ini. Nanti jangan lupa untuk hasil rekamannya diunggah di LMS. Ini untuk yang kelompoknya masih tetap sama. Selanjutnya untuk yang refleksi, nanti silakan Bapak Ibu untuk refleksinya itu silakan nanti saat di bor itu kan Bapak Ibu bertanya nih terkait apa yang dirasakan coaching Bapak Ibu pada saat coaching. Itu dulu, nanti untuk pengerjaan yang ini, yang atasnya nanti bisa kita lakukan bersama di ruang utama juga sebetulnya. Selanjutnya ini untuk rubrik penilaiannya masih tetap sama ya, terkait bagaimana Bapak Ibu mendengar aktif, apa sih pertanyaan berbobot yang dilontarkan Bapak Ibu itu bagaimana gitu. Selanjutnya memberdayakan coaching kah ataukah masih kurang. Nah, itu adalah poin-poinnya. Oke. Ya. Dan selanjutnya yang ingin saya bahas lagi terkait rekaman, tadi kan juga ada yang disampaikan Bu Ika aja yang merekam gitu kan, takutnya iya. Nanti
semisal Bapak Ibu kok ingin menggunakan aplikasi lain untuk merekam, silahkan. Cuma nanti untuk yang di sini biar saya bantu untuk rekam. Dan pastikan Bapak Ibu sebelum nanti mulai praktek coaching ya, pastikan tanda kotak di pojok kiri atas ini sudah ada kotak berwarna merahnya. Karena kalau misalnya kotak berwarna merahnya, apa itu namanya? Yang di pojok, biasanya di pojok itu belum ada gitu kan, berarti otomatis kan akan belum terekam. Bisa jadi kita nggak sengaja akhirnya, atau kemarin kan sempat, kemarin itu ada di bor 1 sampai bor 4. Nah, itu tiba-tiba ininya hilang. Ataukah karena dari Bapak Ibu nyoba ngeklik, ataukah dari memang jaringannya gitu ya. Akhirnya saya harus mengklik rekam ulang gitu. Jadi kan eman-eman kalau Bapak Ibu sudah bagus nih coachingnya, ternyata yang kesimpan cuma separuh lah, kan itu eman juga gitu. Jadi pastikan nanti mulainya adalah saat tanda rekamnya sudah menyala. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita masuk? Ya, silakan Bu Sarti. Baik Bu Ika, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan gini Bu Ika, untuk waktu 15 menit ini untuk 2 orang, maksudnya gini, kan nanti ada bergantian nggih, coachnya saya sama Bu Yuli kan bergantian. Apakah itu untuk 2 coach apa 1 coach Bu untuk 15 menit itu? Ya, jadi untuk 15 itu adalah per orangnya. Jadi kalau misalnya dari Bu Sarti berarti waktunya kan maksimal 15 menit. Jadi misal untuk coachingnya itu 12 menit, yang 3 menit adalah refleksi dari coachingnya. Gitu. Jadi nanti 2 CGP waktunya adalah 30 menit. Khusus sound bagi yang kelompok 5 nanti berarti waktunya 45 menit. Jadi berarti untuk refleksinya itu Bu nggih, hanya umpan baliknya saja nggih. Nanti untuk refleksi diri bisa Bapak Ibu kerjakan di ruang utama. Oh, berarti kembali ke room nggih. Dalam? Berarti kembali ke room nggih, kalau di bar hanya melakukan coaching saja nggih. Coaching sama minta refleksi umpan balik. Dari coaching. Iya. Oke. Makasih Bu Ika. Oke, sami-sami. Ada lagi yang ingin diperjelas, ditanyakan? Atau sudah cukup? Oke, silahkan Bu Heni. Baik, mau tanya nanti jika di pertengahan coaching itu ada sinyal dari salah satu kami, Bu Tuti atau dari saya itu agak turun dan otomatis gambar atau layarnya itu tidak ada gitu Bu. Nah, bagaimana itu untuk solusi seperti itu? Enggak apa-apa Bapak Ibu, lanjut aja proses coachingnya. Jadi misalnya nanti kok Bapak Ibu tiba-tiba terlempar, masuk lagi, lanjutkan lagi aja, nggak apa-apa gitu. Nanti hasil rekamannya kan ini keseluruhan ya, rekamannya kan keseluruhan. Jadi Bapak Ibu nanti motong sendiri. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya nanti terkendala, Bu Ika, saya kok mau ya diulang lagi, nanti bisa saya bantu sih. Bisa pakai akun ini, nanti saya bantu kalau misalnya Bapak Ibu mau take ulang. Gitu aja. Gitu mawon ya. Nanti informasi aja. Ya, silakan Pak Gi. Lanjut Pak Tukin ya. Cepat setelah ini kita akan masuk ke bar. Silakan Pak Gi. Oke Bu, ngapunten Ibu Ika, cuma memastikan pertanyaannya dari Bu Sarti tadi, intinya 1 CGP itu 15 menit Ibu. Betul, 15 menit, 12 menit bisa untuk coachingnya, 3 menit untuk refleksinya, begitu. Berarti 2 CGP 30 menit gitu. Iya. Oke, terima kasih. Udah. Oke, sami-sami. Ya, silakan Pak Mas Tukin. Ya, nambahkan dari Pak Suki, Bu. Oke. Waktu durasi 15 menit itu, kalau lebih tidak boleh, Bu ya.
atau lebih baik? Pastikan nanti untuk coachingnya Pak, itu 12 menitan. Jadi ada saling mengingatkan gitu Bu ya? Ya nanti misalnya Bapak Ibu kan punya apa ya waktu masing-masing ya di HP atau di jam ya. Jadi untuk saya ternyata masih kurang 5 menit atau apa gitu. Siap. Terima kasih Bu. Ya. Oke, sudah Bapak Ibu. Berarti kalau kita mulainya di jam saya ini kita 19.19 berarti saya anggap 19.20 ya. Berarti nanti Bapak Ibu akhirnya mundur nih ke ruang utamanya jadi 19.50 gitu. Tapi bisa jadi agak lebih karena nunggu rekamannya on dulu kan ya. Kan saya proses rekam dari bor 1 sampai bor 5. Pokoknya pastikan tanda rekamnya sudah menyala baru langsung dimulai. Gitu ya. Oke. Ya, silakan kalau sudah jelas Bapak Ibu silakan mulai action di bor masing-masing. Dan selamat melaksanakan proses coaching para coach handle kita. Terima kasih Bu Ika. Silakan semangat, semoga diberikan kelancaran. Sebentar. Nunggu Ika. Suara saya gimana Bu? Jelas? Oke. Alhamdulillah. Bu Tika sudah siap untuk perekamannya. Jadi nanti ini langsung jadi satu G. Pak Kin di room 1 di off kan Pak Kin bocor. Maaf.
Ya, silakan bisa kembali ke ruang utama, Bapak Ibu sudah ditunggu. Luar biasa, keren. Mohon maaf menunggu kelompok 5. Ya, luar biasa nih, sudah selesai dan semuanya sepertinya lancar ya Bapak Ibu. Luar biasa kelihatan pembawaannya tenang gitu kan, nggak yang terburu-buru juga. Ya, mulai tampak semakin expert lah Bapak Ibu. Gimana, sudah lega nih Bapak Ibu dari sesi rukol yang kedua? Atau mau ulang? Alhamdulillah, Bu. Gas yang lainnya saya menanti, Bu. Nanti dicek ya Bapak Ibu rekamannya masuk ke emailnya Bapak Ibu atau enggak. Tapi biasanya ada jeda waktu ya proses. Jadi coba sih nanti dicek gitu. Siap. Nanti kan untuk due date-nya rukol itu kan besok ya. Iya kan? Tanggal 1 ya. Iya kah? Pagi katanya mau mundur, Bu, minta tanggal 32, Bu. Enggak, gini. Maksudnya saya tidak ngerekam, Bu, soalnya sinyal tidak memadai. Iya, maksudnya tadi kan Bapak Ibu saya jadikan co-host semuanya, gitu kan. Biasanya kalau jadi co-host nanti kan otomatis masuk nih, makanya nanti coba dicek aja gitu di emailnya. Terus terkait due date ya Bapak Ibu, due date-nya itu kan untuk rukol kan tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 1 kan? Iya. Jadi semisal kok besok hasil rekamannya itu belum muncul, nanti berarti tugas saya nanti yang informasi ke pengembang. Jadi ibaratnya untuk pengumpulan rukolnya itu semisal sampai besok malam kok rekamannya belum keluar, otomatis kan khusus kelompok kita kan saya minta perpanjangan waktu gitu kan. Karena apanya? Karena kondisi ruang rukol 2-nya kan masih hari ini gitu kan. Nah, makanya nanti dicek emailnya ya Bapak Ibu sudah masuk apa belum. Nanti kalau misalnya sampai besok misal jam 3 sore lah. Jam 3 sore itu masih belum ada email yang masuk, mohon segera konfirmasi. Jadi biar enggak dadak saya nyoba hubungi ke admin LMS-nya. Itu nih ya. Siap. Ya. Siap, Rika. Terima kasih. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa ya tadi dan selanjutnya kita masuk ke tahap refleksi. Gitu. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan sudah ditanyakan juga ya perasaan coachingnya bagaimana nih saat prosesi coaching saat Bapak Ibu jadi coachnya gitu kan. Nah, sekarang saatnya Bapak Ibu untuk melakukan refleksi diri. Nah, di refleksi diri ini silakan Bapak Ibu mulai mengisi lembar refleksinya terkait refleksinya Bapak Ibu. Terus silahkan dikirimkan ke drive-nya di sini. Bentar. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti linknya ini saya bagikan di kolom chat. Ya. Jadi Bapak Ibu kan sudah pegang lembar refleksinya ya. Bisa diketik singkat saja, poin-poin pentingnya saja. Selanjutnya kalau sudah bisa diunggah ke sini. Harus malam ini ya, Bu? Ya, ini kita proses sekarang. Saya berikan waktu 5 menitan dulu lah. 5 menit. Nanti kalau misalnya kok belum selesai, enggak apa-apa kita lanjutkan gitu. Yang penting 5 menit
silahkan saya berikan waktu dari sekarang. Yang form diberikan Bu Ika di grup itu Bu ya, refleksi kucing itu ya? Iya Bapak. Ya yang tampilannya sama seperti yang kemarin kita bahas yang di layar itu. Kan umpan baliknya tadi kan sudah dikasihkan ya, otomatis sudah dicatat belum ya sama Bapak Ibu tadi? Insya Allah dicatat Bu. Kalau saya Bu. Di mana ya Kio? Silakan, yang penting dicoba buka dulu link drive-nya Bapak Ibu, apakah semuanya bisa mengakses gitu. Nanti kalau misalnya dikerjakannya misalnya kok nanti, nggak apa-apa. Yang penting semuanya bisa akses dulu. Takutnya ada yang nggak bisa buka. Kosong ya punya aku ya. Bisa dibuka link drive-nya? Bentar. Bisa Bu. Oke, iya. Berarti ada 4 ini Bu ya, pertanyaannya Bu ya. Pertanyaannya, iya kan itu 4, terus bawahnya kan ada umpan balik dari Koci ya. Jadi bisa dikatakan 5. Yang belum bisa Bu Jumini, terkendala bagaimana Bu Jumini? Sinyal saya Bu nggak bagus Bu. Oh gitu. Tapi bisa ya dibuka. Atau saya kopaskan, atau saya juga kopaskan di grup BA ya Bapak Ibu. Bisa juga nanti dicek dibuka lewat HP. Ya Bu Ika, saya tunggu Bu Ika. Waduh, saya buka grup kok pemandangannya langsung ada yang sesuatu nih. Bikin ngiler Vika. Iya, saya langsung kaget, apa ini? Ada amunisi getuk keju. Wah, luar biasa. Iya Pak Mahdi, paketannya data habis. Inggih, monggo silakan. Oke, saya sudah kirim di grup. Saya sudah di sini, Bu. Iya, Pak. Sudah isi paketan lagi? Tadi mau isi pas tamu datang, malah. Nggak apa-apa, Pak. Tamu itu membawa berkah. Oke, berarti sudah bisa dibuka semuanya ya. Kalau Bu Jumini kan terkait sinyal ya. Tapi dari HP dicoba dibuka, kalau sudah berarti aman lah, tinggal nanti Bapak Ibu sambil mengerjakan. Oke, sambil menunggu juga nih dari Bapak Ibu mengerjakan. Ya, sedikit saja nih Bapak Ibu, saya ingin ada perwakilan yang menginformasikan terkait jalannya proses coaching hari ini. Terkait pertanyaan yang sama ya, yang saat ini mulai Bapak isikan. Silahkan yang ingin bersuara langsung terkait refleksi dirinya di proses coaching yang kedua ini. Ya, silakan Pak Mas Tukin. Ya, mohon izin menjawab Bu Tika. Maaf. Bu Tika. Mohon maaf Bu, masih terbawa tadi Bu. Allahu Akbar, ngapunten. Enggak apa-apa Pak, beda dikit kok, beda cuma 1 ya, Yang pertama adalah
apa yang sudah berjalan dengan baik tadi Bu ya. Jadi kalau saya amati dan kita evaluasi kegiatan saya tadi, alhamdulillah sudah berjalan baik dan sesuai dengan kita Bu. Yang kedua, apa yang masih perlu dikembangkan itu Bu ya, nomor 2 Bu ya. Iya. Apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan. Ya, betul. Yang perlu dikembangkan yaitu saya perlunya memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi sehingga uji saya ini lebih biar apa ya, ada greget yang greget untuk lebih menantang begitu Bu. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan dalam proses apa ini Bu? Biar tetap dalam kondisi fokus gitu. Fokus gitu ya. Jadi saya sendiri sebagai ikut memahami kondisi uji, cuman tidak boleh terlalu ikut lebih dalam, cuman cukup memahami kondisinya saja begitu. Dan yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Satu, yang pertama adalah saya meningkatkan apa ya Bu ya, apa ya. Jadi saya akan meningkat kompetensi saya sendiri pribadi agar dalam pembelajaran kunci ini lebih apa ya, pemahaman saya lebih mendalam gitu Bu. Yang terakhir adalah apa yang dirasakan kegiatan ini dirasakan saya dan khususnya Bu Tika tadi, alhamdulillah sudah ada gambaran dan petunjuk atau solusi sehingga uji saya rasa plong dan lega dari kendala yang dialami begitu Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, bisa dikatakan sukses gitu ya untuk malam ini ya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada Pak Mujib, silahkan. Baik, terima kasih waktunya Bu Ika. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Jadi saya merasa hari ini lebih prepare ya, lebih sudah mempersiapkan diri dari pengalaman kemarin. Maka hari ini alur tirta dan teknik rasanya itu saya rasa sudah semakin baik. Kemudian apa yang masih harus diperbaiki atau ditingkatkan mungkin masih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya agar bisa menggali lebih dalam. Juga mungkin yang harus saya lebih tingkatkan yaitu pemahaman saya terhadap apa yang disampaikan oleh Koci, agar kemudian pemahaman itu bisa mengantarkan saya memberi pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kemudian mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi adalah bagaimana saya bisa menahan diri untuk tidak dalam tanda kutip menghakimi ataupun memberi solusi secara langsung sesuai perspektif saya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melaksanakan coaching. Jadi agar saya tetap hadir secara penuh, maka saya berusaha untuk memahami dan menempatkan diri saya pada sudut pandang Koci sehingga saya bisa lebih memahami apa yang dirasakan oleh Koci saya. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, mungkin saya harus bisa menahan diri untuk tidak untuk tidak berusaha memberi atau memberi solusi secara langsung atau mungkin menjudge dari Koci tersebut. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan pemantiknya mungkin saya harus lebih banyak lagi membaca bagaimana seorang Koci itu seharusnya memberi pertanyaan. Kemudian yang saya pikirkan tadi Bu, saat melaksanakan coaching, itu saya merasa jika
coaching itu dilakukan terhadap orang yang dalam tanda kutip orang itu memiliki perasaan bermasalah dengan kita. Jadi saya rasa tidak akan bisa objektif ketika kita melaksanakan coaching dengan orang yang mereka merasa memiliki masalah dengan kita. Karena itu nanti bisa menghambat orang, atau dalam konteks ini kan nanti kita akan melaksanakan kepada murid ataupun rekan-rekan kita, Bu ya. Jadi yang saya pikirkan mungkin nanti anak-anak ataupun rekan kita itu tidak akan bisa mengungkapkan permasalahan mereka secara vulgar atau secara secara loss gitu loh, Bu. Karena memang mungkin mereka akan mempertimbangkan respon kita, karena memang kita sebagai coaching itu kan kesehariannya juga berada di sekeliling mereka. Itu nanti yang harus kita pikirkan bagaimana kita bisa menggali agar coaching yang akan kita gali itu bisa mengalir, bisa mengungkapkan semuanya tanpa ada yang aling-aling. Mungkin itu, Bu, refleksi saya. Oke, terima kasih nih Pak Mujib. Jadi terkait itu ya, ketidakobjektivitasan misalnya dari orang yang nggak nyaman. Jadi memang nih Bapak Ibu, saat kita melakukan proses coaching, pastinya kan nggak hanya sepihak, ada persetujuan dari kedua belah pihak, gitu kan, untuk melakukan sesi coaching, pastinya. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi saat kita tidak nyaman dengan orang tersebut, pastinya kita akan menolak, atau kalau bisa kelihatan sudah tidak nyaman, ataupun ada alasan untuk tidak melakukan sesi coaching, gitu. Kalau untuk tentang masalah-masalah lebih dalam, apalagi dengan sesama status, misalnya sama-sama guru. Nanti kalau saya bilang kegalauan saya, kelemahan saya, nanti malah seperti itu. Jadi yang pertama yang kita lakukan, kita harus membuat nyaman dulu nih coach kita, gitu kan. Kita harus ada pendekatan juga secara internal, gitu kan. Jadi sebagai seorang partner, kalaupun kita nggak dalam ranah proses coaching, kalau kita sudah nyaman sama orang, pastinya kita pun kadang itu akan mulai cerita tentang masalah kita. Apalagi kadang nih, ibu-ibu juga ya, mulai cerita dengan temannya, Bu, tadi saya di kelas kok pembelajarannya gini ya, gitu. Nah, saat ada rekan itu misalnya curhat tentang masalahnya, dan kita menanggapinya itu dengan teknik coaching ini, sebetulnya walaupun kita tidak secara formal melakukan proses coaching, itu bisa dilakukan. Jadinya kalau kita sudah berpikirnya, paradigmanya, berprosesnya coaching gitu, dan terbawa ke seharian, biasanya kita pembawaannya akan lebih tenang dan menghadapi segala hal itu lebih nggak kerasa kerusuh. Jadi kalaupun ada orang yang bertanya ke kita, Bu, tadi aku kok gini ya, saya harus ngapain gitu kan, saya harus bagaimana, secara tidak langsung Bapak Ibu nanti akan menerapkan pertanyaan pemantiknya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri kira-kira harus bagaimana? Emang tadi kegalauannya seperti apa gitu, walaupun nggak kita dari segala 1 sampai skala 10 kan, kalau prosesnya nggak formal kan nggak perlu ya, tapi dari segi percakapan biasa, di mana saat kita dimintai pendapat, kita kembalikan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik nih. Nah, itu juga bisa nih Bapak Ibu. Jadi nggak harus juga dalam proses yang formal. Dan bahkan nih, silahkan nanti bisa dicoba. Proses coaching ini bisa dilakukan juga dengan keluarga di rumah, atau bahkan dengan peserta didik yang katanya Pak Mujib tadi, ataupun dengan anak-anak kita. Dan itu beberapa juga sudah melakukan dan ternyata sudah terbukti nih. Misalnya dari peserta didik kita. Ya, Pak, misalnya kenapa ada masalah gitu kan. Terus iya Pak, saya tadi ada masalah sama keluarga gini. Oh, kalau menurut sampean ini gimana ya? Terus sampean mau apa?
untuk agar kegalauannya sampean ini bisa teratasi. Terus langkahnya mau bagaimana? Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang dilakukan itu, gitu kan, otomatis walaupun tidak secara formal kita proses coaching, itu tuh bisa diterapkan. Nah, jadi silahkan mulai Bapak Ibu mulai berlatih dengan rekan sejawat, dengan peserta didik, bahkan dengan pasangan di rumah ataupun keluarga di rumah gitu kan, untuk melatih pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan pemantik. Gitu sih. Itu sekedar apa ya? Tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Mujib tadi. Jadi memang kalau misalnya seseorang tidak nyaman dengan kita, ya pastinya untuk membuka sedikit pun sesuatu dari diri itu kan memang sulit. Tapi kalau sudah nyaman sama kita, biasanya tanpa kita minta pun mereka akan lebih terbuka. Tergantung bagaimana kita nih tanggapannya gitu. Oh ternyata walaupun awalnya nggak nyaman ya, terpaksa misalnya. Ternyata saat bicara sama kita, akhirnya menemukan solusi dan akhirnya oh kok saya merasa dihargai ya. Oh ternyata saya bisa menemukan solusi dari diri saya sendiri ya. Nah, walaupun yang awalnya nggak nyaman, bisa jadi nanti kalau ada masalah, oh saya mau konsultasi lagi nih, gitu. Bisa jadi, gitu. Ya, mungkin itu ada lagi yang ingin berpendapat nih. Satu lagi nih, Bapak Ibu. Silakan Bu Nikmah. Oke, terima kasih Bu Ika. Sebenarnya untuk kegiatan coaching ini Alur Tirta itu sudah kita laksanakan dan membuat orang nyaman itu ketika kita benar-benar menggunakan pendekatan rasa, itu salah satunya dengan gestur kita, perhatian kita itu ya orang lain itu menjadi nyaman begitu bisa. Dan itu sudah saya buktikan bahwa pertama itu kita pada posisi coaching itu kita memposisikan pada posisi orang tersebut, sehingga ketika kita di orang tersebut itu orang itu akan nyaman, akan mudah bercerita dan sehingga mereka itu akan menemukan idenya sendiri dan menjadi lebih percaya diri dan bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri gitu. Tujuan coaching utama menurut saya itu. Dan dari yang sudah dilaksanakan tadi itu sebenarnya kalau secara formal seperti itu kita justru akan ada rasa kakunya, tapi coaching itu lebih banyak kita laksanakan dalam keadaan santai, jadi kita bisa mendapatkan rasa nyaman itu pertama, dan perhatian dari coach itu sangat penting Bu Ika. Dari perhatian coach yang begitu dengan teknik rasanya itu, sehingga si coach itu benar-benar bisa mendapatkan percaya dirinya kembali untuk mencapai mengatasi masalahnya secara mandiri. Itu juga yang saya rasakan sekarang. Jadi intinya ketika coaching itu ada rasa percaya dari coach ke coachnya itu. Begitu. Oke. Ya luar biasa nih. Iya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang dari gestur, dari juga bagaimana kita bicara itu membuat coach kita itu lebih tenang, nyaman, dan akhirnya mulai sedikit demi sedikit terbuka. Kalau misalnya awalnya agak tertutup, nanti lama-lama bisa terbuka. Jadi pembawaan kita juga tidak terlalu kaku ya. Jadi memang akan lebih baik kalau kita dalam situasi yang nyaman dan kita bisa membuat coach itu merasa tenang dan merasa percaya gitu. Makanya situasi lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh. Bahkan ada beberapa dari guru penggerak ya angkatan sebelumnya, kalau bisa Bapak Ibu lihat ya beberapa yang di media sosial itu proses yang diunggah yang proses coachingnya itu ada juga yang seperti di tempat makan, jadi seperti ada ngobrol lebih santai gitu. Nanti silakan bisa buat Bapak Ibu referensi juga. Oke, ya baik sudah ya Bapak Ibu ya, kita lanjut karena waktunya juga
sudah berjalan. Kita akan lanjut ke selanjutnya. Ya, ini adalah tahapan belajar dari Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk due date ruang kolaborasinya itu kan 1 Oktober, tapi nanti kita lihat ya Bapak Ibu, dipastikan maksimal jam 3 sore itu kalau bisa Bapak Ibu sudah ada rekamannya, dicek di emailnya masing-masing untuk dipotong. Nggak perlu diedit, nggak apa-apa, langsung dipotong pas bagiannya saja. Gitu. Nanti kalau misalnya enggak muncul, konfirmasi ke saya juga, nanti akan saya cek juga yang di email saya. Selanjutnya, untuk yang dekon, ini kan sudah Bapak Ibu lakukan ya. Jadi, due date-nya tanggal 3 Oktober. Selanjutnya, elaborasi, kita kebagiannya tanggal 1 Oktober ya. Jadi, nanti Bapak Ibu akan melakukan sesi elaborasi pemahaman. Selanjutnya untuk due date koneksi antar materi modul 2.3 itu ada di tanggal 8 Oktober. Nah, ini yang penting terkait aksi nyata nih Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melakukan aksi nyata di modul 2.3 ini, ya kan, yang itu akan dinilai pengajar praktik. Itu waktunya adalah tanggal 3 sampai 8 Oktober. Namun, nah yang perlu digarisbawahi di sini, due date untuk pengumpulan aksi nyata khusus untuk modul 2.3 ini adalah tanggal 23 November 2024. Jadi aksi nyata untuk 2.3 ini due date-nya lumayan ya, sampai tanggal 23 November. Dan di tanggal 4 Oktober, jadi nanti tanggal 4 itu Bapak Ibu akan melaksanakan post testnya. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Siap, jelas Bu. Jelas juga. Ya. Nah, selanjutnya ini terkait refleksi pembelajaran, langsung aja tuliskan di kolom chat nih Bapak Ibu. Dalam hal, apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan coaching gitu? Mengapa? Jadi silakan dijawab singkat, bisa dijawab sekarang, ada di kolom chat. Ya, singkat saja, tidak apa-apa Bapak Ibu, meningkatkah ataupun kurang ataukah bagaimana? Oke, berarti meningkat ya, karena sudah melakukan persiapan dan latihan sebelumnya nih dari Pak Mujib. Selanjutnya ada Bu Nikmah, meningkat. Oke, sudah berlatih, meningkat. Bu Puji bisa menggali lagi jawaban si Kuci dengan iya, jadi jawabannya bisa lebih dieksplor. Selanjutnya juga, oke, meningkat, Puji meningkat. Ya, sudah bisa memahami tekniknya, Pak Mas Dukin. Oke, sekarang lebih siap, Usati meningkat. Oke. Ya, berarti Bapak Ibu sudah meningkat ya semuanya. Dan semoga kedepannya juga nggak berhenti di sini, tapi bisa Bapak Ibu terapkan juga yang seperti saya sampaikan tadi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini sedikit saja saya ulas pengertian terkait itu ya, yang kompetensi kepala sekolah masih tetap kepribadian sosial profesional. Untuk indikatornya ada di 221 dan 222, itu saja. Jadi ada di kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan, di komunikasi efektif, selanjutnya ada pengorganisasian tugas-tugas bersama. Selanjutnya untuk pengawas sekolahnya, sama ini ada di pelibatan pemangku kepentingan dalam pendampingan kepala sekolah, selanjutnya berkoordinasi secara berkala dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan mutu layanan satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik atau student center. Ya, kalau untuk yang ini, model kompetensi kepala sekolah,
Jika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah, ya ini silahkan nanti bisa dijawabnya di grup WA aja nih Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa dijawab di grup WA. Jadi silahkan difoto saja. Oke, sudah? Sampun, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Dan ini di akhir sesi. Silahkan nih kita baca bersama ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Guru penggerak berilmu tinggi, bijaksana, sabar mengajar kami dengan sabar mengajar kami sehari-hari, menyemai ilmu, masa depan pun terukir indah. Oke, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung sesi. Terima kasih atas kebersamaannya, waktunya yang luar biasa, semangatnya, walaupun kondisi lelah ya, lemah, letih, lesu. Namun masih tetap setia, semangat gitu. Yang lagi sakit juga, sakit gigi juga tadi. Proses coachingnya juga tetap berjalan lancar ya, luar biasa. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan kita tutup kegiatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, amin. Mohon maaf ya, ini karena rukul malam ya, mungkin ada yang nggak bisa mengimami. Salat berjamaahnya ya, mulai besok silahkan. Nggak apa-apa itu. Ya, besok. bisa lanjut. Ya, terima kasih nih Pak Safwan. Ya, kita foto dulu Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Silahkan, bagaimana nih gayanya? Gini. Agak filsuf Ibu. Oh, sumut. Ya, ya baik. Ya. Ya, senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mendampingi, mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kelemahan milik saya khususnya. Terima kasih, selamat beristirahat. Terima kasih juga untuk Pak PP kita, Pak Muhdi, Pak Arifin yang selalu membersamai, Bapak Ibu sekalian juga yang luar biasa. Sampai ketemu lagi, nanti Bapak Ibu dielaborasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Ya. Meninggalkan roh. Selamat berawal pekan.